wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 3. Yana sering melihat keanehan pada Yadi. Berkali-kali Yana mengintip dari atap para kamar Yadi. Setiap malam Jumat, tengah malam, ia melihat saudaranya itu berjalan ke arah dinding kamar, lalu menghilang, menembus dinding kamarnya. Satu hal aneh di luar kemampuan manusia pada umumnya. Seperti pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat, Yadi yang berada di atas para kamar Yadi, dengan jantung berdetak kencang, ia melihat dengan jelas Yadi berjalan ke arah dinding kamar dan menghilang, menembus dinding kamarnya. Berkali-kali Yana beristighfar menyaksikan fenomena aneh saudaranya tersebut. Dan karena penasaran, ia berniat hendak melihat keluar rumah kemana Yadi pergi malam itu. Karena saking tergesa-gesanya, ia malah terpeleset dan aduh, ujarnya meringis kesakitan. Rasa sakit pada tangan kanannya yang jatuh lebih dulu menahan tubuhnya. Ia berusaha bangkit, namun rasa sakit pada tangan kanannya membuat seluruh tubuhnya seakan-akan kaku. Lalu ia berusaha merangkak ke arah pintu depan dengan maksud hendak meminta pertolongan tetangganya. Rasa sakit pada tangannya semakin menjadi, dan beberapa saat kemudian semuanya menjadi gelap. Ia pun tak ingat apa-apa lagi. Rupanya ia pingsan persis dekat pintu depan rumahnya. Pagi harinya, ia terbangun ketika ada sentuhan tangan dingin di lehernya. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan terlihat Yadi telah berada di dekatnya. Lalu ia membantu membangunkan tubuhnya. Aduh, kembali ia meringis manakala Yadi memegang tangannya. Namun secepat kilat Yadi meraih tangan Yana, lalu diusap-usapnya seraya mulutnya komat kamit dan aneh. Seperti ada hawa dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan rasa sakit pada tangannya itu berangsur-angsur hilang, dan seketika itu juga badan Yana bisa digerakkan seperti semula. Alhamdulillah, ujar Yana. Nah, berawal dari sanalah Yadi kemudian menceritakan semua kejadian yang ia lihat dan ia alami dari awal sampai akhir pada Mang Oha yang mendengarkan dengan seksama. Lalu menurut Mang Oha, ternyata Yana masih suka mengunjungi ibu angkatnya itu di alam jin. Karena ia telah diberi kemampuan menembus alam jin dengan mudah. Rupanya ibu angkatnya telah memberikan sesuatu benda dan mantra-mantra agar Yadi dapat keluar masuk ke alam jin di mana ibu angkatnya tersebut berada saat itu. Hari-hari berlalu, kemampuan Yadi mengobati orang sakit tersiar ke berbagai pelosok kampung, sehingga para pasien banyak yang berkunjung ke rumahnya, dan setiap hari ada saja pasien yang datang dan berhasil disembuhkan oleh Yadi.
Mang Oha dan Yana menduga jika kemampuan Yadi menyembuhkan orang sakit itu didapat dari ibu angkatnya yang merupakan ratu jin penunggu kebun di dekat pesawahan warga. Beberapa waktu yang silam, tim jurnalis Sang Hyang Cipta Rasa pernah berkunjung ke kediaman Yadi dan berkenan berbincang-bincang dengan warga serta saksi kunci yang waktu itu masih hidup. Dan dari cerita-cerita mereka itulah akhirnya tersusun sebuah kisah dalam cerita ini. Namun ada satu hal yang masih dipegang Yadi. Ia tak akan menerima tamu pada setiap malam Jumat. Ia akan menyuruh pulang tamu-tamu yang datang pada malam Jumat tersebut. Rasa penasaran Yana dan Mang Oha semakin memuncak ketika melihat keanehan-keanehan yang terjadi pada Yadi. Sehingga pada suatu malam mereka hendak mengintip kepergian Yadi yang selalu menghilang dari kamarnya secara misterius. Malam yang dinanti pun tiba. Mereka sengaja akan mengintip dari luar kamar Yadi. Dari balik semak-semak, mereka menajamkan pandangannya pada dinding kamar Yadi yang kebetulan berada di samping kebun. Dua pasang mata menatap tajam tanpa berkedip ke arah kamar Yadi. Dan benar saja, tepat ketika tengah malam, mereka melihat dengan jelas dari cahaya lampu redup yang menggantung di bawah atap rumah belakang. Sesosok tubuh menyembul dari balik dinding. Tak salah lagi, itu adalah tubuh Yadi. Kemudian sosok tubuh Yadi berjalan cepat menuju pesawahan warga. Dengan cepat Yana dan Mang Oha mengikuti langkah Yadi, dan tepat di tempat ketika Yadi tergeletak pingsan waktu itu, Yana dan Mang Oha melihat ada dua orang berdiri menyambut kedatangan Yadi. Yadi pun melangkah mendekati dua orang tersebut, dan tak lama tubuh Yadi dan dua orang itu menghilang dalam kegelapan malam. Astagfirullah, ujar Yana dan Mang Oha. Terbukti sudah apa yang Mang Oha duga terhadap Yadi. Ternyata kemungkinan besar Yadi kembali menemui ibu angkatnya di alam jin. Hari-hari berlalu. Dikarenakan rumah tempat tinggal Yadi bersama Yana sudah semakin tak layak huni, maka Yana berniat memperbaiki dengan biaya yang ia kumpulkan dari hasil panen yang ia kumpulkan selama beberapa tahun. Dan ia membicarakan hal itu pada Yadi. Namun Yadi menolak agar jangan menggunakan biaya dari yang Yana kumpulkan. Ia malah memberikan bungkusan kain yang ia bawa dari ibu angkatnya pada Yana. Ternyata bungkusan kain besar itu berisi lembaran-lembaran uang yang cukup banyak. Singkat cerita, rumah besar pun berdiri megah di antara rumah-rumah warga lainnya, dan ruangan-ruangan besar cukup luas untuk menampung tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dan kembali Yana melihat hal aneh lainnya pada Yadi. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, ketika Yana tengah tertidur pulas, tiba-tiba ia terbangun ketika mendengar dari arah kamar Yadi seperti suara orang yang sedang bercakap-cakap. Dengan malas ia pun bangun lalu berjingkat-jingkat ke arah kamar Yadi yang terletak di paling belakang. Ia pun mencoba mendengarkan percakapan mereka, seperti suara seorang perempuan dan suara anak laki-laki yang seusia dengannya. Didengarkannya dengan seksama, namun ia mendengar bahasa percakapan mereka yang tak jelas, seperti bukan bahasa percakapan orang pada umumnya. Lalu, siapa yang berada dalam ruangan kamar Yadi? Ia pun semakin penasaran. Kembali ia mencoba mengintip pada lubang kunci, dan ketika ia mengintip ke dalam, ia pun terkesiap kaget. Ia melihat Yadi sedang bercakap-cakap tak jelas dengan dua sosok yang sangat menyeramkan. Hampir saja ia menjerit melihat hal yang menakutkan tersebut. Dengan tubuh gemetar, ia pun kembali ke tempat tidurnya, dan suara-suara dari kamar Yadi semakin jelas terdengar.
Dan kejadian-kejadian itu ia dengar pada malam-malam Jumat berikutnya. Lalu, siapakah sosok menyeramkan yang bercakap-cakap dengan Yadi di kamarnya? Dan mengapa Yadi seakan-akan bercakap-cakap dengan sesama manusia? Kita simak kelanjutan kisahnya di part 5. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.